Selamat malam, saya Larasati. Sebuah panggilan telepon yang masuk di tengah malam mengubah segalanya. Anggota keluarga Anda dalam kondisi kritis. Saya menarik suami saya, Baskara, dan berlari keluar rumah dengan panik. Namun, tepat saat kami akan melangkah keluar dari pintu depan, ibu mertua saya, Ibu Ratna, mencengkeram lengan Baskara dan berteriak, "Urusan keluarga dia, biar dia yang urus. Anakku tidak boleh melangkah keluar dari rumah ini." Satu kalimat itu adalah awal dari malam mengerikan yang merenggut segalanya dari saya. Nama saya Larasati. Tragedi dalam hidup saya dimulai pada malam yang menentukan, itu malam yang mengambil segalanya, tetapi pada akhirnya mengembalikan kebebasan saya. Jam 10 malam. Putri saya, Kirana, baru saja terlelap setelah demam ringan. Saya dengan hati-hati menyelimutinya, menenangkan hati saya yang gelisah. Rumah mewah yang kosong ini sunyi senyap hingga terasa menakutkan. Hanya suara ketikan keyboard Baskara yang teratur dari ruang kerjanya yang memecah keheningan. Kami sudah menikah selama 5 tahun. Di mata orang lain, saya menjalani kehidupan yang membuat semua orang iri. Suami seorang direktur perusahaan ternama, rumah megah di kawasan elit Jakarta, dan kehidupan tanpa kecemasan finansial. Baskara tampan, sopan, dan selalu tampak menyayangi istri serta anaknya. Namun, hanya orang yang mengalaminya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik selimut. Kehidupan pernikahan kami tidak, kehidupan suami saya sepenuhnya dikendalikan oleh satu orang, ibunya, Ibu Ratna. Saat saya hendak membuat segelas susu hangat, telepon di atas meja berdering nyaring. Dering telepon di tengah malam selalu membawa firasat buruk. Khawatir Kirana terbangun, saya bergegas mengangkatnya. "Halo. Apakah benar ini dengan ponsel Ibu Larasati?" Suara seorang pria asing terdengar mendesak. Saya berbisik pelan, "Iya, benar. Ada apa?" "Ya? Kami dari UGD Rumah Sakit Harapan Bangsa," katanya cepat, suaranya terdengar tegang. "Pasien bernama Bintang baru saja dibawa ke UGD karena kecelakaan lalu lintas. Kondisinya sangat kritis. Pendarahan hebat dan trauma di beberapa bagian tubuh. Kami menelepon dari nomor darurat di kontaknya. Wali pasien diminta segera datang ke rumah sakit untuk mengurus administrasi." "Bintang. Dia adalah adik perempuan suami saya, adik ipar saya." Tenggorokan saya terasa kering. Saya berusaha keras menjaga ketenangan, tetapi kedua lutut saya gemetar hebat. Baik. Kami akan segera ke sana." Begitu menutup telepon, saya berlari ke ruang kerja dan nyaris menabrak pintu. "Mas Baskara." "Mas." Baskara terkejut dan mengangkat kepalanya dari layar komputer. "Kenapa Laras? Kirana demam lagi?" "Bukan Kirana." Saya terengah-engah, berusaha berbicara dengan jelas. "Telepon dari rumah sakit. Bintang. Katanya kecelakaan lalu lintas. Kondisinya kritis. Kita harus segera ke sana." Baskara terdiam selama beberapa detik, lalu melompat berdiri, wajahnya yang tenang seketika menjadi pucat pasi. "Apa, Bintang? Di rumah sakit mana?" "Rumah Sakit Harapan Bangsa." "Cepat, Mas, ayo." Baskara dengan panik menyambar dompet dan kunci mobil dari atas mejanya. Saya juga berlari ke kamar dan buru-buru mengenakan mantel di atas piyama. Tak ada waktu untuk berganti pakaian. "Kirana bagaimana?" "Dia masih agak demam. Ada ibu. Anak biar ibu yang urus. Ayo cepat." Teriak Baskara dengan gugup. Dalam kecemasan yang ekstrem, ia kehilangan sikap sopannya yang biasa. Kami berlari keluar kamar dan menuruni tangga. Jantung saya berdebar kencang. Saya hanya bisa berdoa semoga Bintang baik-baik saja. Dia anak yang baik, meski pendiam. Usianya baru 23 tahun. Namun, saat kami baru saja sampai di ujung tangga, sebuah bayangan gelap menghalangi ruang tamu. Ibu Ratna. Dia berdiri dengan tangan terlipat di bawah cahaya lampu temaram, wajahnya dingin. Meski mengenakan daster sutra mahal,
Ekspresinya mengerut seperti iblis dari neraka. "Kalian berdua mau kemana malam-malam begini?" Suara ibu mertua saya tajam menusuk telinga. Baskara menjawab dengan panik dan tergesa-gesa. "Ibu, tolong minggir, Bintang Bu. Bintang kecelakaan, kondisinya kritis di rumah sakit. Kami harus segera ke sana." Saya berpikir, setidaknya sebagai seorang ibu, kabar putrinya sendiri mengalami kecelakaan akan membuatnya paling cemas. Tapi saya salah. Ibu Ratna sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kaget atau khawatir. Sebaliknya, dia tersenyum sinis. Senyuman itu membuat punggung saya merinding. Dia tidak menatap Baskara, melainkan memakukan pandangan tajamnya pada saya. "Menantu, akal-akalan apa lagi yang sedang kau perbuat?" Saya kehilangan kata-kata. "Ibu, apa maksud ibu? Barusan ada telepon dari rumah sakit. Hentikan sandiwaramu," bentak Ibu Ratna, lalu mendekat dan menarik lengan Baskara. "Diam di sini. Kau tidak boleh pergi kemanapun." Baskara mengerutkan kening dan mencoba melepaskan lengannya. "Ibu, kenapa begini?" "Bintang menunggu, Bu. Ini darurat." "Darurat?" Ibu Ratna mencibir. "Aku tahu akal bulusmu. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan orang tuamu di kampung, kan? Jadi kau berbohong bilang Bintang kecelakaan untuk membawa anakku pergi, begitu?" "Ya Tuhan, apa yang ada di dalam kepalanya?" "Dengar baik-baik, Larasati," katanya sambil menunjuk wajah saya. "Keluarga siapa?" "Ya keluarga itu yang urus. Orang tuamu? Kau urus sendiri. Jangan pernah bermimpi untuk melibatkan anakku." Saya tidak bisa bernapas menghadapi situasi yang tidak masuk akal ini. "Ibu, apa ibu tidak dengar? Ini Bintang, putri ibu sendiri yang kecelakaan." "Diam!" teriak Ibu Ratna. "Kau pikir aku tidak tahu ini hari apa? Kau sengaja melakukan ini, kan?" Baskara pun mulai bingung. "Ibu, memangnya hari ini hari apa?" Ibu Ratna menoleh pada putranya dan berkata dengan suara penuh amarah. "Kau lupa. Kemarin Mbah Joyo sudah berpesan dengan sungguh-sungguh. Hari ini tanggal 14, malam ini, tepat tengah malam, adalah malam puncak rezeki. Paham? Malam yang akan membawa kekayaan dan berkah ke rumah ini. Mbah Joyo bilang, kalau kau bisa melewati jam 12 malam ini saja, semua kesialanmu akan hilang dan rezekimu akan melimpah ruah sampai tidak tertampung." Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Hanya karena kata-kata takhayul seorang dukun. "Ibu, nyawa manusia lebih penting atau rezeki? Dia itu putri ibu," teriak saya. "Baskara adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini," balas Ibu Ratna sengit. "Peruntungannya sedang tidak bagus. Jadi dia tidak boleh keluyuran malam-malam. Mengerti? Dia satu-satunya anak lelakiku. Bintang itu cuma anak perempuan. Kalau cuma luka sedikit, besok juga bisa dijenguk." Lalu, dia menatap saya dengan tajam. "Atau mungkin kau yang sengaja merencanakan ini semua untuk merusak malam puncak rezeki anakku. Dasar pembawa sial." Baskara berdiri di tengah-tengah kami. Wajahnya pucat pasi seolah tak ada setetes darah pun tersisa. Dia menatap saya, lalu menatap ibunya. Kekhawatirannya terhadap adiknya perlahan berganti menjadi ketakutan akan kutukan ibunya dan sang dukun. "Tapi ibu, bagaimana kalau ini benar-benar terjadi?" kata Baskara lemah. "Tidak ada bagaimana kalau," kata Ibu Ratna tegas. "Aku percaya pada Mbah Joyo. Kalau malam ini kau berani melangkah keluar dari pintu ini, jangan panggil aku ibu lagi." Pada saat itu, saya sadar saya tidak bisa mengandalkan Baskara sedikit pun. Dia sudah goyah. Saya harus bertindak sendiri. "Ibu, tenang dulu," kata saya dengan suara lembut sambil mengeluarkan ponsel. "Ini bukan kebohongan. Yang menelepon dari Rumah Sakit Harapan Bangsa. Ini, nomornya masih ada di riwayat panggilan." Saya tunjukkan. Saya menyodorkan ponsel, yakin bahwa bukti yang jelas akan menyadarkannya. Tapi saya salah.
Bagi Ibu Ratna, semua yang bertentangan dengan kehendaknya dan kata-kata sang dukun adalah kebohongan dan perbuatan setan. Dia menatap ponsel saya seolah itu adalah ular berbisa. Ponsel sialan itu lagi. Para penipu itu lagi. Gerakannya begitu cepat sehingga saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia mengibaskan tangannya, dan ponsel saya terlepas, jatuh menghantam lantai marmer. Prak! Layarnya hancur berkeping-keping, dan layarnya mati total. "Ibu!" teriak saya. "Apa yang Ibu lakukan?" Itu adalah satu-satunya penghubung saya dengan rumah sakit, dengan dunia luar. Baskara juga terperanjat. "Ya Tuhan, Bu, kenapa ponsel Laras dirusak? Bagaimana kalau ada urusan penting? Biar dia sadar. Biar kau tidak tertipu lagi oleh perempuan licik ini." Ibu Ratna mengangkat dagunya dengan ekspresi kemenangan. "Sekarang, coba saja telepon kemanapun. Kau mau percaya padaku, atau pada perempuan itu?" Baskara benar-benar terpojok. Dia gemetar, dan rasa takutnya pada sang ibu mengalahkan segalanya. Dia menatap saya. Matanya tidak lagi dipenuhi kekhawatiran untuk adiknya, melainkan keraguan. "Laras, sebenarnya ada apa ini? Kenapa Mas juga meragukanku?" Emosi saya meledak. "Apa untungnya aku menipu Mas?" Baskara tampak bingung dan mengeluarkan ponselnya sendiri. "Bukan meragukan, tapi aku harus memastikan." Dia menekan nomor. Dia menelepon Bintang, adiknya. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, 10 kali, lalu beralih ke pesan suara, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Tentu saja tidak bisa diangkat. Anak itu sekarang ada di UGD. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab telepon? Tapi wajah Baskara mengeras dengan dingin. Dia menatap ibunya. Kebingungannya semakin menjadi-jadi. Ibu Ratna tersenyum dingin. "Tuh, kan? Apa kataku? Kalau benar kecelakaan dan terbaring di rumah sakit, mana mungkin teleponnya tidak aktif? Lagi pula, kenapa pihak rumah sakit tidak menelepon aku atau kau, tapi malah menelepon istrimu? Kau kan kakak kandungnya." Saya buru-buru menjelaskan, "Mungkin mereka sudah menelepon Mas tapi tidak diangkat, atau mereka menemukan nomorku di daftar kontak darurat, atau mungkin ponsel Bintang diatur untuk otomatis terhubung ke panggilan terakhir." "Alasan. Semua itu cuma alasan," bantah Ibu Ratna. Baskara tampaknya sudah sepenuhnya termakan oleh kata-kata ibunya. Dengan tangan gemetar, dia menekan nomor lain. "Aku harus telepon bapak dan ibu mertua. Memastikan tidak ada apa-apa di kampung." Tindakannya menusuk jantung saya seperti belati. Dia menelepon orang tua saya bukan karena khawatir, tapi untuk memastikan apakah saya berbohong. Dia menelepon, tetapi telepon orang tua saya juga tidak ada yang mengangkat. Orang tua saya yang tinggal di desa menjalani hidup yang teratur. Lewat jam 10 malam, mereka pasti sudah mematikan lampu dan tidur. Ponsel mereka dalam mode senyap. Namun, di mata ibu mertua dan suami saya, ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Baskara perlahan menurunkan ponselnya. Matanya yang menatap saya tidak lagi memiliki sekelumit pun kepercayaan. Dingin, asing, dan penuh curiga. Dengan suara berat, dia berkata, "Laras, sebenarnya apa maumu? Kenapa bapak dan ibu juga tidak mengangkat telepon?" Saya tertegun. Aku tidak tahu. Mungkin mereka sedang tidur. Mas harus percaya padaku. Ini Bintang, adik Mas sendiri." Tapi Baskara tidak mau mendengarkan lagi. Dia mundur selangkah dan berdiri di sisi ibunya. Ibu Ratna maju dan merangkul putranya. "Dengar kata ibu. Malam ini adalah malam yang penting, jadi diamlah di rumah. Kalau kau nekat pergi karena mendengar kata perempuan itu, kau akan kehilangan segalanya. Mengerti?" Baskara menunduk dalam-dalam. Tidak berani menatap saya. Dia bergumam, "Iya, Bu. Aku mengerti." Lalu, dia berbalik dan berjalan gontai ke sofa, lalu menjatuhkan diri.
Dia telah memilih untuk mempercayai ibunya dan kata-kata sang dukun daripada nyawa adiknya sendiri. Saya berdiri terpaku di tengah serpihan ponsel yang hancur. Saya terisolasi sepenuhnya. Keheningan di ruang tamu terasa menyesakkan. Hanya suara detak jam dinding yang bergema. Baskara duduk tak bergerak di sofa, menatap kosong ke dinding di seberangnya. Dada saya sesak seolah ditindih batu besar. Menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api. Tetapi suami saya, yang merupakan kakak kandung dari korban kecelakaan, justru duduk di sini menunggu rezeki yang tak hayul. Ibu Ratna, melihat putranya patuh, tampak puas dan kembali tenang. Dia perlahan duduk di samping Baskara dan berkata dengan suara yang anehnya lembut dan manis, "Anakku yang baik, jangan sedih, jangan terlalu banyak berpikir. Semua yang ibu lakukan ini demi kau, demi keluarga kita." Baskara mengangkat kepalanya. Matanya masih menyiratkan sisa-sisa rasa bersalah. "Tapi, Bu, bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Bintang?" "Tidak ada bagaimana kalau," potong Ibu Ratna tegas. "Sudah ibu bilang, nasib Bintang itu bagus. Dia akan baik-baik saja. Lagi pula, kau tahu tidak, selain untuk mengumpulkan rezeki, betapa pentingnya arti malam puncak rezeki ini?" Baskara bertanya dengan hampa. "Memangnya ada apa lagi?" Ibu Ratna mendekatkan bibirnya ke telinga Baskara, tetapi berbisik cukup keras hingga setiap kata terdengar jelas dan mengerikan di telinga saya. "Mbah Joyo sudah melihat peruntungan ibu. Kau dan si Larasati itu kan baru punya satu anak perempuan, si Kirana." Mbah Joyo bilang, "Malam ini, tepat tengah malam, adalah waktu yang paling sakral. Kalau kalian suami istri," dia melirik saya sekilas dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan, "kalau kalian melakukan ritual penyatuan untuk meminta anak pada waktu itu, aku jamin, berikutnya pasti anak laki-laki. Cucu laki-laki penerus keluarga kita yang berharga. Jika tadi saya marah, sekarang saya merasa mual. Anak laki-laki penerus keturunan. Itu adalah obsesi ibu mertua saya, dan beban terbesar Baskara. Sejak saya melahirkan Kirana, meski Baskara tidak pernah mengatakannya, raut kekecewaannya sangat jelas. Apalagi Ibu Ratna, dia terang-terangan menghina saya sebagai perempuan mandul yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki dan selalu meratapi nasib keluarga ini yang akan putus keturunannya. Sekarang saya mengerti. Rezeki yang dia maksud bukan hanya uang, tetapi seorang cucu laki-laki. Kata-kata ini menyentuh hasrat terdalam Baskara. Saya melihat dengan jelas bagaimana sorot matanya berubah. Sisa-sisa rasa bersalah terakhir terhadap adiknya yang sekarat lenyap tak berbekas. Sebagai gantinya, muncul seberkas harapan, perhitungan, dan keegoisan yang mengerikan. Dia telah diyakinkan, dan siap untuk melakukan pertukaran itu. Darah di sekujur tubuh saya terasa dingin membeku. Saya mundur selangkah dan berkata dengan suara gemetar, "Mas percaya dengan kata-kata itu? Cerita omong kosong itu? Mas mempertaruhkan nyawa Bintang demi anak laki-laki yang bahkan belum ada?" Baskara menghindari tatapan saya dan memalingkan wajahnya. Dia bergumam dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Kau tidak akan mengerti. Kau bukan laki-laki. Kau tidak paham tekananku." "Tekanan?" Saya tertawa getir. Tekanan untuk menjadi anak durhaka, kakak yang tidak punya hati, dan suami yang tak acuh. "Diam!" Ibu Ratna melompat berdiri dan membentak. "Apa yang kau tahu? Kau itu hanya orang luar yang datang ke sini. Anak perempuan satu-satunya yang kau lahirkan saja sakit-sakitan terus." Dia menyindir Kirana yang baru saja demam. "Tugasmu itu melahirkan anak laki-laki. Nah, Baskara, kau naik ke kamar duluan. Mandi bersih dengan air kembang yang sudah ibu siapkan. Buang semua aura negatif di tubuhmu. Setelah itu, urusan istrimu biar ibu yang tangani." Dia menatap saya dan tersenyum sinis. "Cepat, jangan sampai kita melewatkan waktu yang sakral." Dua kata ibu tangani itu membuat saya bergidik. Malam ini, saya bukan seorang istri. Saya adalah alat, mesin persalinan, dan sesajen untuk ritual gila mereka.
Saya tahu saya tidak bisa tinggal di sini sedetik pun lagi. Saya harus pergi. Baskara, seperti boneka yang dikendalikan, bangkit tanpa kata dan berjalan menuju tangga. Dia benar-benar berniat untuk mandi dan mempersiapkan ritual menjijikan itu. Baskara, berhenti di situ, teriak saya. Kau tidak boleh kemana-mana. Aku harus ke rumah sakit. Bintang menunggu. Saya berlari ke pintu depan. Tetapi terlambat. Ibu Ratna sudah berdiri di sana, memegang segenggam kunci. Dia mencabut kunci dari pintu dan memasukkannya ke dalam saku dasternya. Kau pikir kau bisa keluar dari rumah ini malam ini? Ejeknya dengan senyum kemenangan. Sudah kubilang, malam puncak rezeki adalah malam berkumpulnya energi. Kau adalah yin dan anakku adalah yang. Kau harus menyelesaikan tugasmu di sini. Saya tertegun. Ibu mau mengurung saya? Memangnya kenapa kalau aku mengurungmu? Demi cucu laki-lakiku, aku akan melakukan apa saja. Saya menatap Baskara, berharap pertolongan. Mas, ibu mengurungku. Katakan sesuatu. Baskara berdiri di bawah tangga, menunduk, tanpa sepatah kata pun. Dia adalah kaki tangannya. Saya putus asa. Saya berlari ke dapur, berharap pintu belakang tidak terkunci. Tetapi terkunci, pintu kaca menuju taman juga sama. Semua jalan keluar telah dia perhitungkan dan kunci sebelumnya. Lalu, sebuah ide terlintas di benak saya. Jendela. Saya berlari ke lantai 2, masuk ke kamar kami, dan menuju balkon. Di bawah terlalu tinggi, tetapi ada tanaman rambat di sudut dinding. Penopang rambatan itu tampak kokoh. Sepertinya bisa. Saat saya hendak memanjat pagar, terdengar suara keras dari lantai bawah. Saya menahan napas dan mendengarkan. Suara Ibu Ratna. Dia sedang menelepon. Ah, Mbah Joyo. Syukurlah Mbah bisa dihubungi. Suaranya terdengar menjilat, tetapi ada nada mendesak. Iya. Tolong datang ke sini sekarang, Mbah. Gawat sekali. Makhluk gaib di dalam rumah ini tidak mau diam dan terus berusaha keluar. Mbah Joyo harus datang untuk menenangkan dia. Iya. Iya. Saya tunggu. Jantung saya serasa jatuh ke perut. Menenangkan? Dia tidak hanya mengurung saya, tetapi juga memanggil dukun penipu itu untuk menaklukkan saya. Saya mengurungkan niat untuk kabur lewat jendela. Saya tidak bisa membiarkan dukun itu masuk ke rumah kami. Saya berlari menuruni tangga. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu Ratna, dengan wajah gembira seolah menemukan emas, berlari membuka pintu. Mbah Joyo, seorang pria berusia akhir 40 Teng-an atau awal 50 Teng-an masuk. Dia lebih mirip pedagang daripada seorang dukun terhormat. Wajahnya berminyak, matanya licik, memandangi perabotan mahal di dalam rumah. Dia mengenakan jubah koklat murahan dan membawa sebilah keris kecil serta segenggam jimat kuning. Tenang saja, Bu Ratna, katanya dengan suara sengau. Sudah saya bilang, kan? Energi yin di rumah ini sangat kuat. Makhluk itu menghalangi jalan putra ibu yang berharga. Jadi kita harus segera melakukan ritual. Ibu Ratna menunjuk saya yang berdiri terpaku di bawah tangga. Dia orangnya Mbah. Dia. Tolong buat dia tidak bisa bergerak. Biar dia diam dan menjalani ritual demi anak saya. Baskara berdiri di sudut, wajahnya pucat. Tetapi tidak ada tanda-tanda akan menghentikan ini. Sang dukun menatap saya dengan senyum mengerikan. Dia mengambil selembar jimat, membakarnya, dan asap pekat yang menyesakkan mengepul. Kalau dia menghirup asap ini, dia akan jadi penurut. Dia menggumamkan mantra yang tidak jelas sambil mengayunkan jimat yang terbakar ke arah saya. Saya terbatuk dan mundur. Ibu sudah gila. Membawa penipu seperti ini ke rumah? Mas Baskara, apa mata Mas sudah buta? Tidak lihat apa yang sedang dia lakukan. Sang dukun tidak peduli. Dia mulai mengayunkan kerisnya dan berjalan mengelilingi ruang tamu. Kemudian,
Dia berhenti di depan sofa kulit berwarna krem yang kami pesan khusus dari Italia dan tunggu selama berbulan-bulan. Harganya ratusan juta rupiah. Perabotan yang paling saya sayangi di rumah ini. Dukun itu tiba-tiba membelalakan matanya dan berteriak, "Ah, di sini. Disinilah energi yin paling kuat." Tepat di tempat duduk perempuan ini. Harus diinjak. Tanpa menunggu, dukun gila itu melompat ke atas sofa putih bersih dengan sandal bututnya. Dia menginjak-injak dan menari di atas sofa seperti orang gila, meneriakkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Abu dari jimat yang terbakar berjatuhan, membakar kulit mahal itu. Saya tidak tahan lagi. "Turun! Turun dari sofa itu sekarang juga!" teriak saya sambil berlari menyerbu si penipu. "Keluar dari rumah kami sekarang!" Saya mencengkeram bajunya dan mencoba menariknya turun. "Aarge! Beraninya kau mengganggu ritualku!" teriak dukun itu. "Bu Ratna!" Dia memukul saya. Dia menghalangi jalan cucu laki-laki ibu yang berharga. Kata-kata itu menjadi pemicunya. Ibu Ratna, yang tadinya hanya menonton dengan ekspresi memuja, membelalakan matanya dan menyerang saya. Plak! Pipi saya terasa panas seperti terbakar. Dia menampar saya dengan sekuat tenaga. "Beraninya kau menghalangi jalan cucuku?" desisnya sambil mengangkat tangannya lagi. "Beraninya kau tidak sopan pada Mbah Joyo. Dasar pembawa sial. Hari ini akan kuperbaiki kelakuanmu." Pipi saya terasa terbakar. Saya jatuh ke lantai. Sang dukun masih menginjak-injak sofa, dan suami saya masih berdiri seperti patung. Tamparan ibu mertua membuat telinga saya berdengung, tetapi pada saat yang sama, menyadarkan saya. Kemarahan saya mencapai puncaknya, mengalahkan semua rasa takut dan pasrah. Saya melihat dukun yang menari seperti monyet di atas sofa yang rusak, wanita jahat yang terengah-ahap karena marah, dan suami pengecut yang gemetar di sudut. Tepat pada saat itu, di tengah teriakan sang dukun dan makian ibu mertua, sebuah suara yang tegas dan nyaring terdengar. Tring, tring, tring. Telepon rumah berdering lagi. Ruangan itu seketika hening. Sang dukun berhenti menari, Ibu Ratna tertegun, dan Baskara tersentak seolah bangun dari mimpi. Semua mata tertuju pada telepon yang terus berdering, seolah itu adalah lonceng kematian. Baskara berkata terbata-bata, Pasti dari rumah sakit, Bu. Harus diangkat." "Jangan!" teriak Ibu Ratna sambil berlari hendak menghalangi. "Sudah kubilang, itu penipu. Abaikan saja." "Tapi bagaimana kalau itu benar-benar bintang?" teriak Baskara. Untuk pertama kalinya dia berteriak pada ibunya, meski suaranya masih penuh ketakutan. "Tidak ada bagaimana kalau itu perbuatan perempuan licik ini." Ibu Ratna menunjuk saya. Bel telepon terus berdering, menghantam saraf saya seperti palu. "Angkat teleponnya," teriak saya pada Baskara dengan sisa tenaga. "Angkat dan pastikan apa adikmu sudah mati." Kata-kata saya sepertinya menyadarkan Baskara. Dia mendorong ibunya, berlari, dan menyambar gagang telepon. "Halo? Iya. Iya. Saya sendiri. Baskara. Kakaknya Bintang." "Iya. Bagaimana kondisi adik saya?" Wajah Baskara menjadi seputih kertas. Dia gemetar. Gagang telepon terlepas dari tangannya, tergantung di kabelnya. Dari seberang telepon, suara seorang wanita yang keras dan mendesak terdengar cukup jelas untuk didengar semua orang di ruangan itu. "Halo? Halo? Masih di sana? Kondisi pasien kritis. Pendarahan hebat menyebabkan henti jantung. Kami sedang melakukan RJP, tapi harus segera dioperasi. Kami butuh tanda tangan wali. Apa bisa segera datang ke sini sekarang? Halo?" Baskara mundur terhuyung-huyung hingga menabrak dinding. Matanya kosong, kehilangan fokus. Dia bergumam, "Henti jantung. Harus operasi. Pendarahan hebat." "Bohong." Ibu Ratna masih belum menyerah. Dia merebut gagang telepon dari tangan Baskara dan membantingnya. "Itu penipu. Mereka menakut-nakutimu."
Lihat kan? Sudah kubilang kalau kau keluar rumah, kau akan kehilangan segalanya. Ini akal-akalan mereka untuk merusak malam puncak rezekimu. Baskara menatap ibunya, lalu menatap saya. Napasnya tersengal-sengal. Dia bimbang, tetapi pada akhirnya, ketakutannya pada sang ibu dan tahayul tentang anak laki-laki menang. Dia gemetar dan berbalik ke arah saya. Suaranya seperti memohon, juga seperti menenangkan dirinya sendiri. Laras, kau lihat, kan? Mereka menakut-nakutiku. Ini semua hanya akal-akalanmu, kan? Itulah tetes terakhir. Penghinaan dan kemarahan meledak dalam diri saya. Saya tidak lagi merasakan sakit, hanya rasa jijik. Saya berdiri tegak dan berjalan perlahan ke hadapan Ibu Ratna. Plak! Saya menamparnya begitu keras hingga dia terhuyung dan menabrak dinding. Dukun Mbah Joyo membeku, dan Baskara ternganga. Tutup mulut Anda. Suara saya sedingin es. Plak! Saya menamparnya sekali lagi. Hanya karena kata-kata dukun. Hanya karena seorang anak laki-laki. Anda bukan manusia. Plak! Tamparan ketiga. Nyawa putri Anda lebih tidak berharga daripada omong kosong penipu ini? Ibu Ratna memegangi wajahnya dan menjerit. Aarga! Dia memukulku. Baskara! Kau hanya diam saja melihat ibumu dipukuli. Baskara akhirnya tersadar dan berlari untuk menghentikan saya. Laras, kau gila? Beraninya kau memukul ibu. Saya mendorongnya. Dia jatuh terduduk di lantai tanpa perlawanan. Yang gila itu kau. Manusia pengecut. Kau tidak pantas jadi kakak, tidak pantas jadi suami. Saya mundur beberapa langkah dan menatap 3 orang di ruang tamu itu, wanita jahat, pria pengecut, dan dukun penipu dengan tatapan menghina. Saya menatap wajah Baskara dan berkata dengan jelas, dengar baik-baik. Pertama, saya mengacungkan 1 jari. Sekarang juga ikut aku ke rumah sakit dan selamatkan adikmu. Kedua, saya mengacungkan jari kedua. Kita cerai. Pilih. Baskara terduduk di lantai, terlalu syok untuk berkata apa-apa. Saya sudah tahu jawabannya. Saya berbalik pada Ibu Ratna yang gemetar karena marah dan sakit. Kuncinya. Mana? Dia masih menggenggam erat kunci di sakunya. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya mendekat, merogoh sakunya, dan merebut kunci itu. Dia melawan, mencakar tangan saya dengan kukunya, tetapi tidak bisa menandingi kekuatan saya saat ini. Kau mau kemana? Gagapnya. Menyelamatkan nyawa orang. Kalian. Saya menatap Baskara dan sang dukun. Silakan kumpulkan rezeki dan berdoa minta anak laki-laki di sini. Saya berlari ke pintu depan dan dengan tangan gemetar memasukkan kunci. Klik-klik. Suara kering itu terdengar. Saya membuka pintu lebar-lebar dan berlari ke dalam kegelapan. Tanpa alas kaki, saya berlari menuju garasi. Saya menyalakan mobil. Suara mesinnya memecah keheningan malam. Saya menginjak gas. Mobil melesat pergi, meninggalkan rumah mewah yang kini tak ubahnya neraka itu. Saya mengemudi seperti orang gila. Air mata mengaburkan pandangan saya, membuat lampu jalan tampak buram. Tenggorokan saya tercekat. Saya berteriak di dalam mobil. Jeritan penuh amarah itu ditelan oleh suara angin. Tidak ada ponsel. Ponsel saya hancur berkeping-keping. Saya mengobrak-abrik laci mobil. Ada ponsel jadul yang saya simpan untuk keadaan darurat, tapi saya tidak ingat nomor rumah sakit. Saya tidak bisa menelepon. Saya hanya bisa terus mengemudi. Secepat mungkin. Pada saat yang sama di rumah, setelah saya pergi, keheningan yang mematikan menyelimuti ruang tamu. Dukun Mbah Joyo, melihat situasi memburuk, buru-buru mengemasi peralatannya sambil bergumam, ini energi yin menantunya terlalu kuat. Ritualnya jadi gagal. Saya harus membuat jimat lagi. Lalu dia kabur. Ibu Ratna terduduk di lantai, memegangi wajahnya dan mulai menangis. Baskara masih duduk tak bergerak, jiwanya terguncang. Dan telepon rumah berdering untuk keempat kalinya. Kali ini,
Deringnya tidak mendesak, melainkan lambat dan menyedihkan, seperti lonceng kematian di kuil. Baskara bangkit dengan gemetar dan mengangkat gagang telepon. Halo. Dari seberang, terdengar suara perawat yang tadi. Kini nadanya lelah. Tidak ada lagi desakan dalam suaranya. Hanya nada dingin yang tak bisa disembunyikan dan sedikit celaan. Apakah benar ini Wali dari pasien bintang? Iya. Saya sendiri. Kami turut berduka cita. Ibu Ratna yang duduk di lantai menahan napas, mengangkat kepala, dan mendengarkan. Pasien telah meninggal dunia akibat pendarahan hebat dan trauma ganda. Kami terus melakukan RGP, tetapi tanpa Wali yang menandatangani surat persetujuan operasi, kami tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Pasien menghembuskan napas terakhirnya 5 menit yang lalu. Mohon datang ke rumah sakit untuk mengurus jenazah. Gedebuk. Gagang telepon jatuh dari tangan Baskara, membentur lantai dengan suara kering. Baskara menatap ibunya. Matanya kosong. Ibu, Bintang. Bintang benar-benar meninggal. Ibu Ratna tertegun. Tidak mungkin. Mbah Joyo bilang rezeki akan datang. Akan dapat anak laki-laki. Kenapa? Kenapa putriku yang mati? Di waktu yang sama, di Rumah Sakit Harapan Bangsa, saya berlari tanpa alas kaki ke UGD. Bau disinfektan dan anyir darah menusuk hidung. Saya mencengkeram perawat terdekat. Bintang. Di mana Bintang? Pasien kecelakaan lalu lintas yang baru masuk. Di mana dia? Teriak saya. Perawat itu menatap saya rambut acak-acakan. Tanpa alas kaki, jejak air mata di pipi. Dia memeriksa catatan dan mengangkat kepalanya dengan tatapan iba. Bintang. Anda walinya? Iya. Saya kakak iparnya. Di mana dia? Bagaimana kondisinya? Katanya harus dioperasi. Saya akan tanda tangan. Sekarang juga. Perawat itu menatap saya dan perlahan menggelengkan kepala. Tenang, Bu. Kami sudah mencoba menghubungi Wali berkali-kali. Tapi, sudah terlambat. Terlambat? Jantung saya seakan berhenti berdetak. Apa maksud Anda? Kami turut berduka. Karena persetujuan operasi dari Wali tidak didapat tepat waktu, pasien meninggal dunia 5 menit yang lalu. Keheningan menyelimuti saya. Pikiran saya kosong. Meninggal. Anak itu meninggal. Karena tidak ada yang menandatangani surat. Karena tahayul bernama malam puncak rezeki. Karena anak laki-laki yang bahkan belum ada. Saya tidak sanggup berdiri lagi. Saya jatuh terduduk di tengah koridor rumah sakit. Jeritan saya memecah keheningan malam. Saya menangis bukan untuk Bintang. Saya meratapi kejahatan, kebodohan, dan tahayul keluarga yang telah saya masuki. Saya tidak tahu berapa lama saya terduduk di lantai dingin rumah sakit. Tangis saya sudah habis. Air mata mengering, hanya menyisakan kekosongan yang hampa. Dokter dan perawat melewati saya dengan tatapan iba. Seseorang mencoba membantu saya berdiri, tetapi saya menepis tangannya. Saya tidak ingin disentuh siapapun. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan panik terdengar berlari ke arah UGD. Suara sepatu pantofel menghantam lantai. Baskara dan Ibu Ratna. Baskara melihat kondisi saya yang menyedihkan. Terduduk meringkuk. Wajahnya pucat pasi. Dia berjalan terhuyung-huyung ke arah saya. Bibirnya gemetar. Laras. Bintang. Di mana Bintang? Saya tidak mengangkat kepala. Saya tidak ingin melihat wajahnya. Saya diam. Keheningan saya pasti lebih menakutkan daripada omelan apapun. Baskara mengerti segalanya dan mundur selangkah, menabrak dinding. Di belakangnya, Ibu Ratna tampak seperti binatang yang terluka. Rambutnya acak-acakan. Daster sutra mahalnya kusut. Dia tidak menatap saya, melainkan langsung berlari ke meja pendaftaran. Anakku di mana? Bintang. Di mana anakku? Teriaknya dengan suara melengking. Perawat yang tadi memberitahu saya kabar duka itu berkata dengan wajah tegas. Anda ibu pasien. Tenang, Bu.
Ikut saya untuk melakukan identifikasi. Identifikasi apa? Dia cuma luka sedikit kan? Dia sedang dioperasi, kan? Dia mencengkeram lengan perawat itu seperti orang tenggelam yang meraih sedotan. Tenang, Bu. Perawat itu menuntunnya ke sebuah ruangan kecil di ujung koridor, tempat di mana jenazah menunggu prosedur selanjutnya. Baskara mengikuti di belakang ibunya dengan gemetar. Perawat dengan hati-hati membuka pintu, dan sebuah ranjang stainless steel yang ditutupi kain putih didorong keluar. Ibu Ratna tertegun, lalu dengan tangan gemetar mengulurkan tangan dan menarik kain putih itu. Bintang? Jeritan histeris yang memilukan bergema di koridor. Jeritan itu bukan lagi milik seorang ibu yang arogan. Itu adalah jeritan tulus seorang ibu yang kehilangan anaknya. Anakku, kenapa wajahmu jadi begini? Ya Tuhan, siapa yang membuat putriku seperti ini? Ibu Ratna roboh di samping jenazah, memukul-mukul dadanya dan meratap. Baskara berdiri terpaku di ambang pintu, menatap kosong wajah adiknya yang lebam dan bengkak. Dia tidak menangis, hanya seluruh tubuhnya yang bergetar seperti daun. Lalu, dia jatuh terduduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Erangan tertahan keluar dari tenggorokannya. Dia hancur total. Saat itu, dua orang berseragam polisi mendekat. Mereka datang ke rumah sakit untuk menangani kecelakaan. Melihat pemandangan keluarga yang berduka, mereka pun ikut prihatin. Seorang polisi muda melihat Baskara yang terduduk di lantai, lalu menatap saya. Anda walinya? Ibu Larasati, betul? Saya mengangguk, bersandar pada dinding untuk bisa berdiri. Seorang polisi yang lebih tua dengan pangkat inspektur mendekat dan berkata dengan suara serius, Ibu Larasati, harap tenang dan dengarkan baik-baik. Kasus ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Apa maksud Bapak? Polisi itu melihat Ibu Ratna yang menangis histeris di samping jenazah dan Baskara yang hancur, lalu menghela napas. Kami butuh kerja sama Anda. Saat kami tiba di lokasi, kondisi korban sangat mengenaskan. Pakaiannya acak-acakan. Ada bekas seretan. Menurut temuan awal sebelum otopsi, dia berhenti, mencari kata yang tepat, korban diduga mengalami kekerasan seksual. Bukan oleh satu orang. Kali ini saya bahkan tidak punya tenaga untuk jatuh. Rasa dingin yang mengerikan menjalari tulang punggung saya. Kekerasan seksual. Saya mengulangi seperti mesin. Kami menduga sebelum kecelakaan, saudari Bintang berada di bawah pengaruh obat-obatan atau mabuk berat. Kata polisi itu dengan jelas. Minimal 4 pria. Kami menemukan DNA mereka pada korban. Kami menduga mereka melakukan pemerkosaan berkelompok, lalu membuang korban di pinggir jalan. Setelah itu, baru terjadi tabrakan mobil. Pemerkosaan berkelompok. 4 pria. Dibuang di pinggir jalan. Kata-kata itu menghantam kepala saya seperti kapak. Bintang yang baik dan pemalu. Saya menoleh ke arah Baskara. Dia juga mendengarnya. Dia mengangkat kepalanya dengan cepat, menatap polisi itu dengan mata merah. Dia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kengerian, rasa bersalah, dan kebenaran yang brutal telah menghancurkannya sepenuhnya. Dia sadar bahwa keraguannya, tahayul ibunya, tidak hanya secara tidak langsung membunuh Bintang, tetapi juga membiarkan anak itu mati dalam penderitaan dan penghinaan yang mengerikan, sendirian. Para perawat harus menyuntikkan obat penenang pada Ibu Ratna. Dia meraung-raung hingga seisi rumah sakit mendengarnya. Dia dibawa dengan berangkar dan pingsan sejenak. Baskara masih terduduk di lantai, menjambak rambutnya sendiri. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 15 menit kemudian, entah karena efek obat penenangnya hilang atau kebencian di dalam dirinya terlalu besar, Ibu Ratna perlahan membuka matanya. Rasa sakit kehilangan anak kembali datang. Tetapi kali ini, bukan kesedihan yang muncul, melainkan kejahatan. Dia melihat saya sedang berbicara dengan polisi. Matanya berkilat seperti binatang buas. Dia mencabut jarum infus yang tertancap di lengannya, melompat dari berangkar, dan berlari ke arah saya.
Perempuan sialan. Teriakannya mengalahkan kebisingan UGD. Kau yang membunuh anakku, kembalikan putriku. Sialan. Dia menyerbu. Hendak mencakar wajah saya dengan kuku-kukunya yang tajam. Saya terlalu kaget untuk menghindar. Polisi muda di sebelah saya dengan sigap merentangkan tangannya dan menghalanginya. Ibu, apa yang Anda lakukan? Tenang. Baskara akhirnya tersadar dan bangkit terhuyung-huyung untuk memegangi ibunya. Ibu, kenapa begini? Ini rumah sakit. Jangan buat keributan. Lepaskan. Ibu Ratna meronta di pelukan Baskara. Kau juga anak durhaka. Kau membela perempuan itu. Lihat. Adikmu mati karena dia. Kalau saja dia tidak mendesakmu untuk pergi. Kalau saja dia tidak menelepon. Putriku tidak akan mati sia-sia. Dia itu pembawa energi negatif. Dia itu setan. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah. Dia tidak menyadari bahwa tahayulnya lah yang membunuh putrinya. Di dalam otaknya yang sakit, semua kesalahan adalah milik saya. Baskara, mungkin karena rasa sakit dan rasa bersalah yang terlalu besar, untuk pertama kalinya berteriak pada ibunya. Cukup, Beu. Kenapa ibu bicara seperti itu? Ini semua karena ibu. Karena ibu percaya kata-kata dukun. Karena ibu melarang kita pergi. Ibu yang membunuh Bintang. Kata-kata itu seperti tembakan pistol. Ibu Ratna tertegun. Dicap sebagai pembunuh oleh putra yang ia puja-puja. Di depan orang lain. Di depan polisi. Ekspresi gilanya berubah seketika. Dia tidak lagi berteriak. Kedua lengannya terkulai lemas. Lalu dia mulai menangis. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan yang menyedihkan. Seolah dia adalah korban paling malang di dunia. Ya Tuhan, untuk apa aku hidup di dunia ini? Putriku mati sia-sia, dan anakku menuduh ibunya sendiri. Dia jatuh terduduk di lantai, memukul-mukul dadanya. Apa salahku? Apa salahku? Dia menatap Baskara dan para polisi. Aku hanya seorang ibu. Apa salah jika aku ingin melihat cucu penerus keturunan? Apa salah jika aku ingin anakku jadi kaya? Apa salah jika aku mendengarkan Mbah Joyo untuk mendoakan berkah bagi keluarga? Dia mulai bersandiwara. Drama korban yang sempurna. Mana aku tahu Bintang akan jadi begitu? Dia sendiri yang keluyuran lalu celaka. Kenapa aku yang disalahkan? Dia mati karena nasibnya buruk. Karena perempuan sialan ini. Dia menunjuk saya lagi. Sejak perempuan ini masuk ke rumah, tidak pernah ada hari yang tenang. Dia itu pembawa sial. Dia yang mencelakai putriku. Sekarang anakku pun diracuni, jadi berani melawan ibunya. Ya Tuhan, kenapa aku melahirkan anak bodoh sepertimu? Kau sudah benar-benar dirasuki olehnya. Baskara berdiri tak berdaya di hadapan sandiwara ibunya. Dia yang baru saja berteriak menyalahkan ibunya, kini kembali ciut nyali di hadapan air mata dan keluhan sang ibu. Dia tampak bingung. Bu, maksudku bukan begitu. Diam, bentak Ibu Ratna. Semua ini karena perempuan itu. Saya menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang dingin membeku. Putrinya meninggal dengan cara yang mengerikan. Tetapi dia, tanpa sedikit pun penyesalan, sibuk bersandiwara untuk melepaskan diri dari kesalahan. Polisi yang lebih tua tampaknya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Dia menggelengkan kepala dan mendekati saya. Ibu Larasati, kondisi mental ibu dan suami Anda tidak stabil. Kami harus segera meminta keterangan awal mengenai isi percakapan telepon tadi. Saat ini, yang paling tenang di sini adalah Anda. Mari ikut kami ke kantor. Saya melihat Baskara yang sibuk menenangkan emosi ibunya yang kacau. Dia mengangguk pada saya. Iya, kamu duluan saja. Aku akan mengurus ibu. Mengurus ibu. Adiknya terbaring dingin di dalam sana, dan dia masih mengurus ibunya. Saya mengangguk. Baik. Saya mengikuti kedua polisi itu menuju mobil mereka. Saat duduk di dalam mobil, baru saya sadar saya masih bertelanjang kaki. Cahaya lampu neon putih di kantor polisi terasa menyilaukan.
Sudah hampir jam 3 pagi. Saya duduk di hadapan penyidik dan menceritakan semuanya dengan tenang. Panggilan telepon jam 10, kesalahpahaman Ibu Ratna, tahayul malam puncak rezeki, dukun bernama Mbah Joyo, ponsel yang dihancurkan, ritual untuk mendapatkan anak laki-laki, pintu yang dikunci, pengurungan saya, panggilan dukun untuk menaklukkan saya, tamparan yang saya terima, telepon yang mengabarkan henti jantung, keraguan Baskara, dan ultimatum perceraian saya. Saya menceritakan semuanya dengan suara tanpa emosi. Penyidik mencatat, sesekali menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara kaget dan marah. Sepertinya dia tidak percaya cerita yang dia dengar adalah kenyataan. Setelah saya menandatangani berita acara pemeriksaan, polisi tua yang membawa saya ke kantor memberikan segelas air hangat. Minumlah ini untuk menghangatkan diri. Terima kasih, Pak Inspektur. Dia duduk di sebelah saya dan menghela napas. Saya sudah puluhan tahun bekerja di kepolisian, sudah melihat berbagai macam kasus. Tapi keluarga yang tidak masuk akal seperti keluarga Anda, yang membiarkan anak kandungnya mati karena tahayul, itu benar-benar jarang terjadi. Dia menatap saya dengan tatapan iba. Boleh saya jujur, Bu? Maaf kalau kurang berkenan. Tidak apa-apa, Pak. Silakan. Saya tahu masalah keluarga itu rumit, tapi orang seperti ibu mertua Anda. Dia menggelengkan kepala, bukan tipe yang bisa diajak bicara. Wataknya sudah mendarah daging. Kalau ibu terus di sana, ibu sendiri yang akan tersiksa, dan nantinya anak ibu juga ikut menderita. Nasihatnya seperti palu, tetapi palu yang menyadarkan saya. Iya, Pak. Saya mengerti. Terima kasih atas nasihatnya. Saya keluar dari kantor polisi. Baskara sudah menunggu, menjemput saya dengan mobilnya. Dia bersandar di mobil, merokok. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, dia tampak kuyu, seolah menua puluhan tahun. Saya diam-diam membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Ibu Ratna tidak ada. Mungkin sudah diantar pulang atau ke rumah sakit lain. Mobil mulai bergerak, diiringi keheningan yang menyesakkan. Saya menatap keluar jendela, memandangi jalanan malam yang sepi. Kata-kata polisi dan semua yang terjadi malam itu bergabung menjadi satu, membuat saya menyadari kebenaran yang lebih menyakitkan. Saya sadar Baskara tidak mencintai saya. Dia tidak pernah mencintai saya. Mungkin dia menyukai saya. Mungkin dia membutuhkan saya, mungkin dia ingin saya melahirkan anak laki-laki untuknya, tetapi dia tidak mencintai saya. Karena cinta, setidaknya, adalah perlindungan, penghormatan, dan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Malam ini, dia dihadapkan pada pilihan, antara nyawa adik kandungnya, kata-kata seorang dukun, dan hasrat untuk memiliki anak laki-laki. Dia ragu-ragu. Dan keraguan itu sendiri adalah sebuah pilihan. Dia memilih ibunya, tahayul, dan fantasi tentang seorang putra. Pria yang bisa mengorbankan adiknya tidak akan ragu untuk mengorbankan istrinya. Dia bukan pilar. Dia hanyalah seorang anak dewasa yang bersembunyi di balik rok ibunya. Saya sadar pernikahan ini sudah mati, sudah lama mati, tetapi baru malam ini dimakamkan. Bersama bintang. Bersama kebenaran mengerikan tentang 4 pria itu. Mobil memasuki kompleks perumahan kami yang familiar. Saya melihat rumah megah yang lampunya menyala. Itu bukan lagi rumah. Itu adalah sangkar, dan saya harus keluar dari sana. Beberapa hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk. Pemakaman bintang dilangsungkan dalam suasana yang berat dan menyesakkan. Ibu Ratna, dengan pakaian serba putih, memainkan perannya sebagai ibu yang berduka dengan sempurna, terus-menerus pingsan. Tetapi ketika tidak ada orang, tatapannya pada saya membara dengan kebencian, seolah sayalah yang menyebabkan kematian bintang. Baskara, seperti bayangan, mengurus semuanya tanpa bicara. Dia tidak berani menatap mata saya dan tidak membantah ibunya. Saya memindahkan barang-barang saya ke kamar tamu di sebelah kamar Kirana.
Saya tidak mengatakan apapun tentang perceraian, bukan karena berubah pikiran, tetapi saya ingin menunggu sampai pemakaman Bintang selesai. Itulah penghormatan terakhir yang bisa saya berikan pada adik ipar saya yang malang. Pada hari ke-40 setelah kematiannya, Baskara, mungkin karena tersiksa oleh rasa bersalah, memutuskan untuk mengadakan acara doa bersama yang besar untuk Bintang. Bukan di rumah, tetapi di sebuah masjid tua yang terkenal di luar kota. Dia mengundang beberapa ustadz untuk memimpin tahlilan. Tujuannya adalah agar arwah adiknya tenang dan untuk mencari kedamaian bagi dirinya sendiri. Tentu saja, saya hadir bersama Kirana. Bukan karena Baskara atau Ibu Ratna, tetapi untuk Bintang. Saya membakar dupa dan berdoa dalam hati agar anak yang meninggal di usia muda itu dilahirkan kembali di keluarga yang lebih baik di kehidupan selanjutnya, agar tidak lagi secara tidak langsung dibunuh oleh kerabatnya sendiri. Acara doa berlangsung dalam suasana hikmat. Suara zikir yang teratur dan aroma dupa menyebar. Ibu Ratna, hari ini, juga mengenakan pakaian gamis dan duduk dengan wajah saleh. Baskara di sebelahnya, memejamkan mata dan menangkupkan tangan. Saya pikir, setidaknya untuk saat ini, dia akan meletakkan amarahnya demi putrinya yang telah tiada. Saya salah. Saat para ustadz sedang melantunkan ayat-ayat suci, Ibu Ratna tiba-tiba berdiri, lantunan zikir berhenti. Semua mata tertuju padanya. Begini caranya mendoakan orang. Teriaknya dengan suara melengking. Sajiannya cuma pisang pucat dan ketan hambar begini? Dulu waktu hidup, Bintang makan yang enak-enak semua. Setelah meninggal, kok diperlakukan seperti ini? Baskara terkejut dan menarik lengan ibunya. Ibu, apa-apaan sih? Ini makanan sederhana untuk selamatan yang disiapkan masjid. Duduk, Bu. Dilihatin orang banyak. Biar saja dilihatin. Ibu Ratna menepis tangan putranya. Apa aku salah bicara? Sederhana apanya? Ini namanya menipu kan? Dia berbalik menghadap Ustadz sepuh yang memimpin doa. Dia menunjuk wajah sang ustadz. Saya tanya, Pak Ustadz, Anda semua tadi sudah baca doa. Apa anak saya hidup kembali? Atau Anda semua cuma formalitas baca-baca doa untuk memeras uang anak saya? Semuanya penipu, kan? Suasana di masjid menjadi dingin. Jamaah lain yang datang untuk berdoa terperangah. Ustadz sepuh itu perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya tenang. Tetapi ada sedikit rasa iba. Baskara, wajahnya memerah karena malu, berlari untuk membungkam mulut ibunya. Ibu, sudah cukup. Demi Bintang, tolong diam. Kau membela orang lain lagi. Ibu Ratna menggigit tangan Baskara dan meronta. Apa aku salah bicara? Kalian punya kemampuan apa? Mbah Joyo jauh lebih sakti dari kalian. Mbah Joyo bilang rezeki akan datang ke rumah kami. Tapi perempuan sialan ini, dia menunjuk saya, dia yang merusaknya dan membunuh adikmu. Sekarang kalian datang mau apa lagi? Mau memeras uang anakku lagi? Tanpa diduga, dia berlari ke meja tempat foto Bintang diletakkan. Dia mengayunkan lengannya dan menyapu semua makanan ke lantai. Buah-buahan menggelinding, piring-piring pecah berkeping-keping. Pergi semua, penipu. Kembalikan Bintangku, teriaknya seperti orang gila. Kesabaran Baskara akhirnya habis. Ini adalah satu-satunya jalan penebusan dosanya, dan itu pun dihancurkan tanpa ampun oleh ibunya sendiri. Rasa malu, rasa bersalah, dan kemarahan yang selama ini terpendam meledak. Ibu, sudah cukup. Teriak Baskara. Teriakannya mengguncang masjid tua itu. Bahkan mengalahkan suara tangisan Ibu Ratna. Semua orang di dalam masjid para ustadz, jamaah menahan napas. Biarkan Bintang tenang. Apa ibu mau menyiksanya bahkan setelah dia meninggal? Ibu Ratna tertegun. Ini adalah pertama kalinya Baskara benar-benar berteriak padanya tanpa menyembunyikan emosinya. Dipermalukan di depan banyak orang. Harga dirinya terluka parah. Ekspresi gilanya berubah seperti dalam sandiwara. Dia tidak lagi berteriak.
Matanya yang berkilat tiba-tiba berlinang air mata. Dia menatap Baskara dan berkata dengan suara penuh kepiluan. Kau beraninya membentak ibumu? Dia melihat sekeliling, memastikan tatapan semua orang tertuju padanya. Lihatlah mereka semua. Putriku mati sia-sia, dan sekarang anakku membela istrinya dan memaki ibunya sendiri. Dia melihat sebuah vas porselen di sebelah meja. Dalam sekejap mata, prang! Dia mengambil vas itu dan membantingnya ke lantai. Suara pecahan yang memekakan telinga terdengar. Sebelum Baskara sadar apa yang terjadi, Ibu Ratna mengambil pecahan keramik yang paling tajam. Dia mengarahkannya ke lehernya sendiri. Baiklah. Bagus, teriaknya sambil menangis tersedu-sedu. Anak durhaka. Bintang sudah pergi. Sekarang kau ingin ibumu ini mati juga, kan? Baiklah. Aku akan mati di sini. Biar kau puas. Aku harus mati supaya kau bisa hidup bahagia dengan istri sialanmu itu. Ustadz sepuh itu terpaksa berdiri. Astagfirullah. Ibu, tenang dulu. Bicaralah pelan-pelan. Letakkan pecahan itu. Baskara membeku. Kemarahannya lenyap. Hanya menyisakan ketakutan yang luar biasa. Pemandangan ibunya bunuh diri di depan matanya, di acara 40 harian adiknya, adalah sesuatu yang di luar imajinasinya. Ibu, tolong. Saya yang salah. Baskara berlari dengan panik. Dia tidak berani mendekat. Takut ibunya nekat. Dia, di depan para ustadz, di depan ibunya, jatuh berlutut di lantai. Saya mohon, Bu. Letakkan itu. Saya yang salah. Semua salah saya. Maafkan saya, Bu. Baskara menangis, merangkak di lantai, memohon pada ibunya. Saya mohon, Bu. Jangan menakuti saya. Saya anak durhaka. Saya yang berdosa besar. Letakkan itu dan kita pulang. Tolong, Bu. Saya berdiri di sudut, memeluk Kirana erat-erat. Anak itu ketakutan dan menyembunyikan wajahnya di dada saya, tetapi saya tidak gemetar. Saya menyaksikan pemandangan itu dengan hati sedingin es. Saya tahu betul orang yang benar-benar ingin mati tidak akan berteriak atau mengajukan syarat seperti itu. Ini hanyalah sebuah pertunjukan. Pertunjukan yang menjijikan, tetapi selalu berhasil pada Baskara. Ibu Ratna masih menempelkan pecahan keramik di lehernya, tetapi matanya berkilat penuh kemenangan. Dia terisak, Kau sadar kesalahanmu? Kau sadar sudah durhaka pada ibumu? Sadar, Bu, sadar. Saya anak durhaka. Baskara mengangguk sambil menangis. Kalau begitu, kau tidak akan mendengarkan perempuan licik itu lagi kan? Dia melirik saya. Iya, Bu. Saya tidak akan mendengarkannya lagi. Saya hanya akan mendengarkan ibu. Apapun kata ibu akan saya turuti. Tolong letakkan itu. Ibu Ratna akhirnya perlahan menurunkan tangannya. Pecahan keramik itu jatuh ke lantai dengan suara berdenting. Dia langsung pura-pura pingsan dan roboh ke dalam pelukan Baskara. Ya Tuhan, anakku, kau hampir membuat ibumu mati. Baskara dengan panik memeluk ibunya. Maaf, Bu. Maaf. Dia tidak melihat saya. Tidak melihat para ustadz, tidak melihat meja yang berantakan, tidak melihat foto adiknya. Dia mengangkat ibunya seolah itu adalah harta karun dan bergegas keluar dari masjid, meninggalkan kekacauan dan bisik-bisik di belakangnya. Saya berdiri di sana, menghela napas dalam-dalam. Saya menangkupkan tangan pada ustadz dan berkata, Maaf, ustadz, ada masalah dalam keluarga kami sehingga membuat keributan. Mohon dimaafkan. Ustadz sepuh itu menggelengkan kepala dan menghela napas. Ini adalah karma. Astagfirullah. Saya menggendong Kirana dan meninggalkan masjid. Saya tahu, pertarungan saya akan benar-benar dimulai sekarang. Dan seperti yang saya duga, keesokan sorenya saat saya pulang kerja, rumah sudah kembali dipenuhi asap kemenyan yang menyesakan. Dukun Mbah Joyo sudah kembali. Kali ini, dia tidak merusak barang,
melainkan sedang melakukan ritual besar-besaran untuk mengusir sial dan roh jahat. Ibu Ratna duduk di sofa, wajahnya tampak lebih baik, bahkan mengupaskan buah untuk sang dukun. Dia mengatakan bahwa Baskara kemarin di masjid berani melawannya karena kerasukan roh jahat dari masjid, karena terpengaruh energi negatif saya. Jadi, dia harus segera melakukan ritual ini untuk mengusir roh jahat dari tubuh Baskara. Dan Baskara? Dia duduk di sebelah ibunya dengan wajah kosong, membiarkan sang dukun menyemburkan air jampi-jampi ke wajahnya tanpa sepatah kata. Saya langsung naik ke kamar, mengunci pintu, dan menelepon pengacara saya. "Siapkan berkasnya," kata saya dengan suara tenang. Saya ingin segera bercerai. Setelah berbicara dengan pengacara, saya diam-diam mulai mempersiapkan pertarungan hukum. Saya tahu ini tidak akan mudah. Ibu Ratna dan Baskara tidak akan membiarkan saya dan putri saya pergi begitu saja, terutama karena masalah harta gono gini. Beberapa hari kemudian, orang tua saya menelepon. Setelah insiden di masjid, saya menitipkan Kirana selama beberapa hari di rumah kakek neneknya untuk menenangkan hatinya. Saya ingin dia jauh dari suasana rumah yang menyesakan. Sekarang, orang tua saya mengantarkan Kirana kembali. Mereka tahu tentang kematian Bintang dan samar-samar menduga konflik dalam rumah tangga kami. Ibu saya mengusulkan agar seluruh keluarga makan malam bersama. Bagaimanapun, mereka adalah besan, jadi apapun masalahnya harus dibicarakan baik-baik. Saya tahu maksud orang tua saya. Masih ada harapan mereka bisa membujuk keluarga suami saya. Harapan agar saya bersabar demi anak. Saya tidak melarangnya. Saya ingin orang tua saya melihat dan mendengar sendiri, agar mereka mengerti mengapa saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Saya menyampaikan niat orang tua saya pada Baskara. Dia tampak semakin kuyu, mungkin karena beberapa hari menjalani ritual pengusiran setan. Dia ragu-ragu. Aku tanya ibu dulu. Tak lama kemudian, dia kembali dan berkata, "Ibu setuju." Katanya sudah lama juga tidak bertemu bapak dan ibu. Saya tertawa dalam hati. Persetujuannya pasti bukan karena niat baik. Malam itu, orang tua saya datang membawa Kirana. Anak itu, begitu melihat saya, langsung berlari dan memeluk. Beberapa hari di rumah kakek neneknya membuatnya tampak lebih ceria. Orang tua saya membawa parsel buah yang besar dan tetap bersikap sopan seperti biasanya. Makan malam disajikan, tetapi suasananya sangat canggung. Ayah saya mencoba membuka percakapan tentang bisnis atau kesehatan, tetapi Baskara hanya menjawab seadanya. Ibu Ratna mempertahankan keheningan yang menakutkan. Dia tidak menyentuh sumpitnya, hanya menatap tajam pada saya dan orang tua saya. Kirana, yang masih kecil dan polos, meletakkan sepotong ayam di mangkuk neneknya. "Nenek, makan. Ayamnya enak." Ibu Ratna bahkan tidak melirik cucunya. Dia menyentil ayam itu dengan sumpitnya hingga jatuh ke bawah meja. "Tidak mau. Tidak akan tertelan." Kirana terkejut dan hampir menangis. Ibu saya dengan cepat memeluknya. Ayah saya mengerutkan kening. "Bu Ratna, kalau ada yang tidak berkenan, bisa dibicarakan. Kenapa bersikap dingin pada anak kecil?" Ibu Ratna akhirnya mengangkat kepala dan tersenyum sinis. Senyum yang tidak ada ramah tamahnya sama sekali. "Pertanyaan yang bagus. Apa ada yang tidak berkenan? Saya ini sedang sekarat rasanya." Dia membanting sumpitnya ke meja. "Putri saya mati sia-sia. Anak laki-laki saya kerasukan roh jahat. Dan sekarang saya tanya pada Anda. Putri Anda itu dididik seperti apa?" Ibu saya tertegun. "Apa maksud Anda?" "Maksud saya?" teriak Ibu Ratna tajam sambil menunjuk saya. "Maksud saya? Putri Anda itu mandul. Sudah 5 tahun di rumah ini, cuma bisa melahirkan 1 anak perempuan. Itu pun sakit-sakitan terus. Dia akan membuat keturunan keluarga ini putus. Paham?" Wajah ayah saya, seorang pensiunan guru yang seumur hidup menjunjung tinggi sopan santun, memerah karena marah. "Bu Ratna, jaga bicara Anda. Apa salahnya putri saya melahirkan anak perempuan?"
Zaman sudah berubah. Kenapa masih bicara soal putus keturunan? Beraninya Anda mengajari saya? Ibu Ratna berdiri. Biar saya perjelas. Rumah ini adalah rumah anak sulung laki-laki. Tidak boleh tidak punya anak laki-laki penerus keturunan. Putri Anda itu seperti pohon yang tidak berbuah. Tidak punya anak sama saja dengan tidak punya apa-apa. Cuma orang luar yang numpang. Dia berbalik ke arah saya. Dengar baik-baik. Kalau kau tidak bisa melahirkan anak laki-laki, segera keluar dari rumah ini. Pergi. Biar anakku mencari perempuan lain. Banyak perempuan yang antre mau melahirkan anak laki-laki untuk anakku. Ibu saya tidak tahan lagi dan hendak berteriak. Tetapi ayah saya lebih dulu berdiri. Ayah saya gemetar karena marah. Bu Ratna, Anda benar-benar keterlaluan. Saya keterlaluan. Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak. Jujur saja, kalian juga kan cuma orang kampung yang tidak punya apa-apa yang datang ke kota ini. Putri Anda bisa menikah ke keluarga ini juga berkat doa leluhur 7 turunan. Tidak tahu diri, tidak bisa melahirkan anak, ya enyah saja. Baskara hanya duduk diam. Dia menunduk menatap mangkuk nasinya, tidak berani mengangkat kepala atau menghentikan ibunya. Kirana, dipelukan ibu saya. Menangis. Ayah saya tidak berkata apa-apa lagi. Dia membanting sumpitnya ke meja dengan keras. Brak. Ini tidak bisa ditolerir. Ayo kita pergi, Bu. Laras, bawa Kirana. Kita pulang ke rumah ayah dan ibu. Ayah saya menarik tangan ibu saya, dan ibu saya yang matanya berkaca-kaca menggendong Kirana. Saya berdiri, tanpa melirik Baskara sedikit pun, dan mengikuti orang tua saya. Makan malam yang mengerikan ini telah menutup pintu terakhir dari semua harapan dan keraguan. Saat kami melangkah keluar, Ibu Ratna berteriak dari belakang dengan suara penuh kebencian. Pergi semua. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di rumah ini. Nanti kalau sudah tahu caranya melahirkan anak laki-laki, baru kembali. Taksi membawa kami ke apartemen kecil orang tua saya. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Hanya isak tangis Kirana yang terdengar. Anak itu sepertinya belum bisa lepas dari rasa takutnya. Pundak ayah saya yang duduk di depan bergetar menahan amarah. Ibu saya memeluk Kirana sambil diam-diam menyeka air mata. Setelah tiba di rumah dan menidurkan Kirana, ibu saya memanggil saya ke ruang tamu. Ayah saya sudah di sana, merokok berturut-turut. Apa rencanamu? Tanya ibu saya. Matanya tidak lagi menyiratkan bujukan untuk bersabar demi anak, melainkan rasa iba dan ketegasan. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya sudah telepon pengacara. Saya akan bercerai. Ayah saya mematikan rokoknya. Iya, harus bercerai. Kita tidak bisa hidup dengan keluarga yang tidak beradab dan biadab seperti itu. Aku tidak menyangka anak laki-laki itu begitu pengecut, sampai membiarkan istri dan mertuanya dihina tanpa berbuat apa-apa. Ibu saya menggelengkan kepala dan berkata perlahan, "Ibu juga wanita yang kuat sepertimu. Dulu waktu muda, ibu juga harus lari dari keluarga di desa yang sangat fanatik pada anak laki-laki. Keluarga yang memaksa ibu menggugurkanmu, anak perempuan pertama, dan melahirkan anak laki-laki. Ayahmulah yang membawa ibu lari ke kota ini dan membangun hidup dari nol. Lebih dari siapapun, ibu mengerti penderitaanmu. Laras." Ibu saya menatap mata saya lekat-lekat. "Kau tahu apa perbedaan terbesar antara ayahmu dan suamimu?" Saya diam. Dulu, saat kakek dan nenekmu memaksaku untuk aborsi, suara ibu saya sedikit bergetar mengenang masa lalu. Ayahmu berdiri dan berkata, "Ini anak saya. Laki-laki atau perempuan, akan saya lindungi. Kalau ayah dan ibu memaksa, saya akan pergi membawa istri saya." Dan dia benar-benar membawaku pergi. Dengan tangan kosong, ibu saya menghela napas. "Tapi suamimu, Baskara, dia kaya, punya kedudukan. Tapi dia bukan laki-laki, Laras. Dia hanya anak dewasa di pelukan ibunya. Malam Bintang meninggal. Dia memilih percaya pada ibunya. Malam ini,
Dia menyaksikan istri dan anaknya dihina. Kau mengerti, kan? Ibu saya memegang tangan saya. Tangannya hangat. Laki-laki yang tulang punggungnya sudah dipatahkan oleh ibunya sejak kecil. Seumur hidupnya tidak akan bisa berdiri tegak. Dia tidak akan pernah bisa lepas dari wanita itu. Dia tidak akan bisa melindungimu. Dan juga tidak akan bisa melindungi Kirana. Air mata saya mulai mengalir. Semua yang dikatakan ibu saya benar. Lihatlah. Lanjut ibu saya dengan suara getir. Wanita itu kehilangan putrinya, tapi tidak ada sedikit pun kesedihan atau penyesalan. Dia hanya menyalahkanku. Dia hanya khawatir keturunan putranya akan putus. Apalagi yang bisa kau harapkan dari orang seperti itu? Kalau kau tetap di sana, kau dan Kirana hanya akan menderita. Kau harus menyelamatkan dirimu sendiri, Laras. Ibu saya memeluk saya. Putriku tidak dibesarkan untuk diinjak-injak seperti itu. Kau wanita berpendidikan. Kau punya harta pemberian ayah dan ibu. Kau punya kami. Tidak perlu bergantung pada keluarga itu. Aku tahu, Bu. Ishak saya. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Kata-kata ibu saya menjadi kekuatan terakhir. Semua kelemahan dan keraguan yang tersisa dalam diri saya lenyap. Saya tidak akan lagi berjuang untuk pernikahan yang sudah mati. Saya akan berjuang untuk putri saya, untuk diri saya sendiri. Saya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah itu besok. Saya akan pindah sepenuhnya ke rumah orang tua saya dan menyelesaikan urusan dengan Baskara. Bukan karena keraguan, tetapi untuk memberitahukan, pernikahan ini benar-benar sudah berakhir. Pagi harinya, saya bangun di rumah orang tua saya dengan tekad yang bulat. Kirana tertidur lelap di samping saya. Melihat wajahnya yang seperti malaikat, saya tahu pilihan saya benar. Saat saya sedang merapikan dokumen pribadi dan membuat janji dengan pengacara, orang tua saya membawa Kirana jalan-jalan di sekitar kompleks apartemen agar saya bisa bekerja dengan tenang. Saat saya sedang memeriksa buku tabungan dan sertifikat properti yang diberikan orang tua saya sebagai bekal pernikahan, pintu kamar terbuka dengan kasar. Ayah saya berlari masuk. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Laras. Laras. Gawat. Jantung saya serasa copot. Ayah, ada apa? Ibu dan Kirana mana? Nenek. Neneknya itu. Ibu Ratna. Ayah saya mencengkeram bahu saya. Ibu dan Kirana sedang bermain di lobi bawah. Tiba-tiba wanita itu datang dan merebut Kirana. Dia berteriak, "Cucuku, aku yang bawa." Lalu memasukkannya ke taksi yang sudah menunggu. Ibu tidak sempat menghalangi. Wanita itu menculik Kirana. Pikiran saya kosong. Wanita gila itu berani datang ke sini dan menculik putriku? Sebelum saya sempat sadar, ponsel saya berdering. Nomor Baskara. Dengan tangan gemetar, saya menekan tombol jawab. Laras. Laras, dengarkan aku. Dari seberang telepon, suara Baskara bukan lagi pengecut seperti biasanya, melainkan penuh ketakutan yang bercampur isak tangis. Mas Baskara, di mana ibumu? Katanya dia membawa Kirana. Kemana? Teriak saya ke telepon. Aku tahu. Gawat, Laras. Tangis Baskara. Ibu. Ibu barusan meneleponku. Katanya mau memberi pelajaran pada Kirana. Katanya kalau kau berani meninggalkan anaknya, dia juga akan membuat putrimu mati. Ibu. Ibu bilang dia membuang Kirana di sebuah rumah kosong dekat tempat pembuangan sampah di pinggir kota. Rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Apa? Dibuang? Ini bukan main-main, teriak Baskara. Aku sekarang di kantor. Aku minta tolong teman polisi untuk memeriksa CCTV lalu lintas. Benar. Taksi itu terlihat. Arahnya ke pinggir kota. Ibu. Ibu membuka pintu mobil dan mendorong Kirana ke pinggir jalan. Di tanah kosong yang penuh sampah. Lalu dia menutup pintu dan pergi. Ya Tuhan. Laras. Kirana baru 4 tahun. Ibu benar-benar sudah gila. Saya tidak mendengar apa-apa lagi.
Ibu saya saat itu juga berlari masuk ke kamar dan mulai menangis histeris. Saya tidak menangis. Tidak ada waktu untuk menangis. Saya melempar ponsel ke tempat tidur dan menyambar kunci mobil. Ayah, ibu, tetap di rumah, lapor polisi, penculikan. Sekarang juga, teriak saya sambil berlari ke pintu. Kasih polisi nomor Mas Baskara, minta mereka melacak CCTV itu. Cepat, saya berlari ke lift dan menekan tombol lantai 1. Rumah kosong dekat tempat pembuangan sampah. Saya tahu tempat itu. Jaraknya hampir 20 kilometer dari sini. Ya Tuhan. Putriku, Kirana. Saya mengemudi, tetapi tidak merasakan apa-apa. Saya tidak tahu apakah saya menginjak gas atau rem. Pandangan saya kabur. Di kepala saya hanya ada satu pikiran. Harus sampai ke anakku. Secepat mungkin. Saya keluar dari apartemen dan membanting setir ke jalan raya. Suara klakson dari sekitar terdengar riuh. Tetapi saya tidak peduli. Tolong. Tolong, Kirana. Jangan takut. Ibu datang. Ponsel saya berdering lagi. Masih Baskara. Saya kesal. Tetapi memasang earphone Bluetooth dan menekan tombol jawab. Saya tidak mau berhenti sedetik pun. Ada apa lagi? Teriak saya. Mata masih terpaku ke jalan. Sudah lapor polisi. Dari seberang, suara Baskara tiba-tiba ragu-ragu. Ketakutan yang tadi sepertinya telah digantikan oleh sesuatu yang lain. Keraguan dan perhitungan yang sangat saya kenal dan benci. Laras, tenang dulu. Kau sedang menyetir, kan? Pelan-pelan saja. Menyuruhku tenang? Teriak saya ke earphone. Putriku dibuang di tempat sampah dan kau menyuruhku pelan-pelan? Bukan maksudku bukan begitu, kata Baskara cepat. Aku juga sedang menuju ke sana. Tapi menurutku, sebaiknya kita jangan lapor polisi dulu. Saya menginjak rem mendadak. CKIIT. Mobil berhenti di tengah jalan, nyaris menabrak truk di depannya. Hening sejenak. Dengan suara yang sangat tenang, saya bertanya lagi. Tadi kau bilang apa? Menurutku, Baskara terbata-bata. Sebaiknya kita cari anaknya dulu. Ibu pasti cuma menakut-nakuti. Mana mungkin beliau tega mencelakai cucunya sendiri. Kau mengerti, kan? Tidak mengerti. Kalau kau lapor polisi sekarang, lanjut Baskara, suaranya semakin jelas menunjukkan perhitungan egoisnya. Polisi akan membesar-besarkan masalah. Dan kalau sampai ibu ditangkap, bagaimana? Ibu sudah tua, baru saja kehilangan bintang. Beliau tidak akan sanggup menanggung guncangan ini. Dan kalau masalah ini tersebar, reputasiku dan citra perusahaan akan hancur. Kalau sampai wartawan tahu, duar. Rasanya seperti petir menyambar telinga saya. Saat itu, saya benar-benar sadar, sedingin tulang. Putrinya yang berusia 4 tahun dibuang di tempat berbahaya, dan yang pertama kali dia pikirkan bukan keselamatan anaknya, melainkan ibunya yang tidak akan sanggup menanggung guncangan dan reputasi perusahaannya. Saya mencengkeram setir erat-erat. Suara saya tidak lagi memiliki emosi. Pak Baskara, apa Anda sadar apa yang sedang Anda katakan? Laras, kau harus mengerti aku. Dia mulai memohon. Aku juga khawatir pada Kirana. Tapi ibu melakukan itu karena terlalu menderita, karena takut kehilangan aku. Kita ambil anaknya dulu. Nanti aku akan bicara tegas pada ibu. Ya? Jangan dibesar-besarkan masalahnya. Tolong. Saya menarik napas dalam-dalam. Anda khawatir ibu Anda akan terguncang. Saya mengulangi. Anda khawatir dengan reputasi Anda. Lalu Kirana? Bagaimana dengan dia? Suara saya menajam. Bagaimana dengan anak itu? Dia tidak apa-apa kalau terguncang. Dia sendirian di sana sekarang. Udara panas. Bagaimana kalau ada orang aneh? Atau anjing liar? Atau mobil lewat? Pernah berpikir? Atau di kepala Anda hanya ada ibu Anda? Bukan begitu maksudku. Aku juga khawatir. Diam. Bentak saya.
Jangan telepon aku lagi, manusia biadab. Saya memutus panggilan dan melempar earphone ke laci. Saya tidak lagi memiliki perasaan apapun terhadap manusia ini. Dia bukan lemah. Dia egois. Tidak punya hati dan perasaan. Dia monster. Sama seperti ibunya. Dia selalu memprioritaskan dirinya dan ibunya. Bahkan saat nyawa putri kandungnya dipertaruhkan. Saya menginjak gas. Mobil kembali melaju kencang. Tapi kali ini, saya tidak gemetar karena takut. Saya sangat tenang. Saya tahu, mulai sekarang saya sendirian. Putriku harus saya selamatkan. Dan ibu dan anak itu harus membayar harganya. Saya tiba di area rumah kosong itu dalam waktu 30 menit. Waktu yang rekor. Sebelum saya sempat menghentikan mobil, saya melihat mobil Baskara tiba. Rupanya dia berangkat lebih dulu dari saya. Saya tidak meliriknya. Saya melompat dari mobil dan berteriak memanggil nama anak saya seperti orang gila. Kirana. Kirana. Di mana? Area rumah kosong itu sangat luas. Dipenuhi ilalang setinggi manusia dan sampah sisa bangunan. Beberapa orang yang tampak seperti gelandangan atau pecandu narkoba menatap saya dari kejauhan. Kirana. Ini ibu. Jawab, nak. Saya berlari sambil menangis, berkali-kali tersandung. Baskara juga mengikuti dengan wajah pucat. Kirana, ini ayah, Kirana. Kami mencari anak itu seperti orang gila. Setiap kali kami menyingkirkan sesuatu dan tidak melihatnya, jantung saya serasa hancur. Dan saat itu, Laras, Baskara, sebelah sini, terdengar suara. Ayah saya. Saat saya menoleh, saya melihat orang tua saya yang datang dengan ojek, bersama 2 orang polisi. Orang tua saya tidak hanya menelepon, tetapi mereka langsung naik ojek ke polsek terdekat dan membawa polisi. Ayah saya menunjuk sebuah gorong-gorong beton tua. Saya berlari. Putriku. Kirana. Anak itu meringkuk di sudut gorong-gorong, seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya kotor. Kedua matanya bengkak karena menangis. Melihat saya, anak itu menangis histeris. Ibu, ibu, nenek jahat. Nenek pukul aku. Nenek buang aku di sini. Saya berlari dan memeluknya. Seluruh tubuh saya gemetar. Tidak apa-apa, Kirana. Ibu sudah di sini. Sudah aman. Baskara juga berlari dan hendak memeluk kami. Ya Tuhan, putriku. Syukurlah, kau selamat. Saya berbalik dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Jangan sentuh. Pergi sana urus ibumu. Urus reputasimu. Kedua polisi menyaksikan seluruh kejadian. Orang tua saya berlari, dan ibu saya menangis melihat cucunya. Seorang polisi membantu saya berdiri. Tenang, Bu. Syukurlah anaknya selamat. Anda harus ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Tindakan ibu Anda termasuk penculikan dan penelantaran anak. Jangan. Tiba-tiba Baskara berteriak dan menghalangi polisi itu. Pak, tolong. Ini cuma masalah keluarga. Ibu saya sedang terguncang. Beliau tidak sengaja. Tolong biarkan kami selesaikan sendiri. Saya melihat tampangnya yang memelas. Sampai saat ini pun, dia masih berusaha menutupi kejahatan ibunya. Saya berkata dengan dingin pada polisi itu, proses sesuai hukum, Pak. Saya menuntut hukuman pidana. Wanita itu mencoba membunuh putri saya. Lalu, saya menggendong Kirana dan berjalan ke arah ojek orang tua saya. Saya tidak menoleh ke arah Baskara sekalipun. Setelah mengantar Kirana ke rumah orang tua saya dan menenangkannya, saya berbohong akan membeli obat dan sendirian mengendarai mobil kembali ke rumah mewah itu. Saya harus mendapatkan keadilan. Saat tiba di rumah, pintunya tidak terkunci. Baskara belum kembali. Terdengar suara rintihan dari lantai 2. Saya naik ke kamar utama di lantai 2. Di sana, pemandangan yang lebih menjijikan dari yang saya bayangkan terhampar. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, terbaring di tempat tidur. Lengannya dibalut perban tipis, tetapi tidak ada setetes darah pun terlihat.
Dia merintih. Aduh, sakit sekali. Perempuan sialan itu. Dia yang mencelakaiku. Gara-gara dia aku jatuh. Sakit sekali rasanya. Dan di samping tempat tidur, duduklah dukun Mbah Joyo. Dia bukan sedang melakukan ritual, melainkan menyuapinya bubur. Makan dulu, Bu. Biar kuat. Si Baskara itu kan lagi cari anaknya. Nanti juga pulang dan mohon-mohon ampun sama ibu. Wajar laki-laki takut sama ibunya, katanya sambil terkekeh. Ibu Ratna mencibir. Perempuan licik itu, harus kuberi pelajaran. Beraninya melawan aku dan meninggalkan anakku. Biar saja anak itu kubuang di tempat sampah. Biar diambil sama pecandu narkoba. Baru dia kapok. Saya berdiri di ambang pintu, mendengar semuanya. Kemarahan yang gila membuncah. Saya bukan lagi diri saya. Anda, teriak saya. Ibu Ratna dan sang dukun terkejut dan menoleh. Melihat saya yang penuh amarah, dia sedikit takut. Tetapi segera kembali memasang tampang jahat. Oh, kau sudah kembali. Anak perempuanmu yang sialan itu sudah mati? Kata-kata itu adalah percikan api terakhir. Saya menyerbu. Sang dukun, melihat saya seperti binatang buas, melempar mangkuk bubur dan kabur. Saya tidak menghentikannya. Target saya adalah wanita itu. Saya menjambak rambutnya dan menyeretnya dari tempat tidur. Aarge. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Beraninya kau memukul mertuamu, Baskara. Tolong ibumu. Teriaknya, dan perban di lengannya terlepas, memperlihatkan lengan yang mulus tanpa luka. Sandiwara. Saya menggeram. Kegilaan menguasai saya. Beraninya kau membuang putriku. Beraninya kau bertanya apa putriku sudah mati? Saya menyeretnya keluar kamar. Melewati koridor, menuju kamar mandi. Baskara, Baskara. Dia terus berteriak dan mencakar saya. Tepat pada saat itu, Baskara tiba di rumah. Dia mendengar teriakan dan berlari ke atas. Laras, Laras, apa yang kau lakukan? Lepaskan ibu. Kau gila. Dia berlari untuk memisahkan saya. Saya menepis tangannya. Kau minggir. Saya mendorong Ibu Ratna ke dalam kamar mandi. Kepalanya terbentur sudut bak mandi, dan dia mengerang. Saya berhadapan dengan Baskara. Wajah saya pasti sangat mengerikan. Hari ini, saya berkata dengan jelas di depan wajahnya, kita cerai, dengar baik-baik. Bagian saya dari hartamu akan kuambil semua, dan hak asuh Kirana pasti akan jatuh ke tanganku. Tenang, Laras. Baskara gemetar. Tenang? Saya tertawa. Ibumu membuang putriku di tempat sampah. Kau meneleponku dan memintaku tidak lapor polisi demi reputasimu, dan kau menyuruhku tenang. Kau masih manusia? Ibu Ratna saat itu terhuyung-huyung berdiri dan bersembunyi di belakang Baskara. Dia masih belum tahu takut. Cerai saja. Memangnya kau siapa? Pergi. Keluar dari rumahku sekarang. Dasar perempuan mandul. Iya, saya mandul. Saya mengangguk. Tidak bisa melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Anda. Tapi biar saya perjelas. Saya menatap lurus wanita jahat itu. Ibu Ratna, Anda mengaku sengaja membuang Kirana kan? Anda bilang berharap anak itu mati, kan? Dia, karena dilindungi Baskara, mengangkat dagunya dengan angkuh. Iya. Aku yang buang, biar dia mati. Cucu yang tidak punya sopan santun. Ibunya pembawa sial, jadi ku buang biar rumah ini bersih. Bagus. Saya mengangguk. Kau dengar itu, Mas Baskara? Saya mundur dan mengeluarkan ponsel. Sejak tadi, saya telah menyalakan fungsi rekam suara. Saya melihat ibu dan anak itu yang satu jahat, yang satu kaki tangan pengecut. Kita. Suara saya sedingin es. Dat bertemu di pengadilan. Saya meninggalkan rumah itu. Tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Kemarahan dalam diri saya mereda. Hanya menyisakan kekosongan dan tekad yang dingin. Saya langsung mengendarai mobil ke rumah orang tua saya.
tempat putri saya menunggu. Saat masuk ke rumah, saya melihat Kirana tertidur di pelukan ibu saya. Anak itu, bahkan dalam tidurnya, masih terisak dan sesekali terkejut. Melihatnya, hati saya hancur. Ayah saya dan kedua polisi yang tadi masih ada di sana. Mereka sedang mengambil keterangan dari ibu saya tentang kronologi Ibu Ratna merebut Kirana. Polisi yang lebih tua melihat saya. Ibu Larasati, kami butuh keterangan Anda. Saya mengangguk. Saya duduk dan menceritakan semuanya dengan jelas. Mulai dari telepon Baskara, permohonan egoisnya, hingga sandiwara Ibu Ratna yang berpura-pura terluka. Lalu, saya membuka ponsel dan memutar rekaman suara itu. Anda mengaku sengaja membuang Kirana, kan? Anda bilang berharap anak itu mati, kan? Iya, aku yang buang. Biar dia mati. Suara jahat Ibu Ratna terdengar jelas di ruang tamu orang tua saya yang sunyi. Ibu saya, mendengarnya, bergidik dan memeluk cucunya lebih erat. Ayah saya mengepalkan tinjunya. Kedua polisi itu saling berpandangan. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Ini bukan lagi pertengkaran keluarga. Ini adalah pengakuan. Baik, Ibu Larasati, kata polisi itu. Rekaman ini, ditambah keterangan Anda dan kakek neneknya, serta fakta kami menemukan anak itu di lokasi, sudah menjadi dasar yang cukup kuat untuk menetapkan Ibu Ratna sebagai tersangka pidana. Tenang saja. Kami akan menanganinya dengan serius. Terima kasih, Pak. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya memeluk Kirana, mendengarkan napasnya yang teratur. Saya mendengar kabar dari ayah saya. Polisi langsung mendatangi rumah itu. Mereka menunjukkan surat perintah penangkapan pada Ibu Ratna atas tuduhan penelantaran dan penganiayaan anak. Baskara mencoba menghalangi, meratap bahwa ibunya mengalami guncangan mental setelah kematian putrinya, tetapi polisi sudah punya cukup bukti. Ibu Ratna, sampai saat diborgol pun, tidak berhenti memaki saya. Katanya saya menantu pembawa sial, wanita jahat yang mencelakai mertuanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Pintu mobil polisi tertutup, dan era kekuasaannya telah berakhir. Pengacara saya memberitahu, karena beratnya kasus dan sikapnya yang tidak menunjukkan penyesalan, dia ditahan selama 15 hari untuk penyelidikan. Tetapi pengacara mengatakan, dengan adanya rekaman itu, kemungkinan besar kasusnya akan naik ke penuntutan pidana. Bagi saya, 15 hari atau 15 tahun tidak masalah. Yang penting, dia dijauhkan dari putri saya. Tetapi saya terlalu naif jika berpikir semuanya akan berakhir semudah itu. Beberapa hari setelah penangkapan ibu mertua saya, suasana di rumah orang tua saya sangat tenang. Baskara tidak menelepon. Saya juga tidak menghubunginya. Saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk merawat Kirana. Anak itu masih ketakutan dan sering terkejut di malam hari. Tetapi dengan adanya saya dan kakek neneknya, dia perlahan mulai tersenyum kembali. Saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Pengacara saya mengumpulkan semua bukti. Catatan polisi tentang kasus kematian Bintang, dampak serius yang disebabkan oleh tahayul Ibu Ratna, kasus penculikan Kirana, rekaman suara, kesaksian orang tua saya tentang makan malam yang mengerikan. Pada hari ke-10 penahanan Ibu Ratna, Baskara tiba-tiba muncul di depan pintu rumah orang tua saya. Dia tidak bercukur, berat badannya turun beberapa kilo, tampak sangat kuyu. Tidak ada lagi citra direktur yang gagah. Saat ayah saya hendak menutup pintu, Baskara berlutut. Dia berlutut di tengah koridor apartemen. Di depan pintu. Ayah, ibu, tolong. Izinkan saya bertemu Laras. Saya mohon. Dia benar-benar menangis. Ibu saya merasa iba. Ayah saya menghela napas. Laras, kau keluar dan selesaikan. Bicaralah dengan jelas. Dan jangan ada urusan lagi setelah ini. Saya keluar. Melihat pria yang berlutut di kaki saya. Tetapi hati saya tidak bergejolak sedikit pun. Bangun. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Jangan bersandiwara di sini.
Baskara mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Laras, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku pengecut. Aku tidak berguna. Tolong. Maafkan aku. Dia terhuyung-huyung mendekat, hendak memeluk kaki saya. Tetapi saya mundur. Laras, jangan bercerai, mohonnya. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan Kirana. Aku tahu, semua ini karena ibu. Aku sudah berpikir panjang. Aku tidak bisa hidup begini terus. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tas kerjanya. Lihat ini. Saya menerima kertas itu. Surat pernyataan putus hubungan dengan ibu. Isinya menyatakan bahwa Baskara, atas kesadaran sendiri, memutuskan hubungan dengan ibu kandungnya, Ibu Ratna. Segala tindakan Ibu Ratna setelah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi atau mendukungnya. Kau yang menulis ini? Tanya saya kaget. Aku akan minta ibu tanda tangan, kata Baskara tegas. Beliau sekarang di tahanan. Lewat pengacara, aku akan beri 2 pilihan. 1, tanda tangani ini dan hidup selamanya di kampung. Tidak akan pernah bertemu kau dan Kirana lagi. 2, biarkan kau menuntutnya sampai masuk penjara. Ibu takut penjara, jadi beliau pasti akan tanda tangan. Dia menatap saya dengan tatapan memohon. Laras, aku melakukan ini semua demi kau dan Kirana. Aku memilihmu. Aku tidak akan membiarkan ibu merusak keluarga kita lagi. Tolong, beri aku 1 kesempatan terakhir. Cabut gugatan cerainya. Aku janji. Ini benar-benar yang terakhir. Saya melihat surat itu, lalu menatapnya. Jika ini terjadi sebulan yang lalu, mungkin hati saya akan luluh. Tapi sekarang, ini terasa konyol. Kau pikir selembar kertas ini bisa menyelesaikan apa? Bisa. Ini buktinya, kata Baskara cepat. Aku akan berubah. Aku akan membawamu dan Kirana pindah. Kita beli apartemen lain. Kita mulai dari awal. Ya? Saya menggelengkan kepala. Mas Baskara. Sudah terlambat. Saya mengembalikan surat itu padanya. Saya tetap akan bercerai. Pulanglah. Saya menutup pintu, mengabaikannya yang menangis dan menggedor pintu di luar. Tapi saya terlalu meremehkan tipu muslihatnya. 3 hari kemudian, telepon di rumah orang tua saya berdering. Ayah saya yang mengangkatnya. Saya sedang bermain dengan Kirana di kamar. Tiba-tiba, terdengar suara ayah saya berteriak dari ruang tamu. Apa katamu? Beraninya kau. Saya bergegas keluar. Ayah saya gemetar karena marah, menggenggam gagang telepon erat-erat. Ayah saya menyalakan speaker, dan suara yang jahat dan tajam terdengar. Suara Ibu Ratna. Sampaikan pada putrimu yang hebat itu. Suaranya melengking. Dia pikir dengan mengurungku di sini 15 hari dia sudah menang. Jangan harap. Anakku yang membebaskanku. Anakku memberi pengacara setumpuk uang untuk membebaskanku lebih awal. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Bebas lebih awal? Kenapa Anda menelepon? Gagap ibu saya. Kenapa? Cibir Ibu Ratna. Aku telepon untuk memberitahu kalian. Bersiap-siaplah. Kalau si Larasati itu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, akan kupaksa dia. Kalau tetap tidak bisa, akan kusuruh anakku mencari benih dari perempuan lain. Nanti kalau anaknya lahir, cucunya akan kuambil, dan kalian. Suaranya berubah mengancam. Katanya punya beberapa ruko dan toko yang disewakan. Anakku sudah cerita semua. Kalau kalian menghasut putri kalian untuk tidak melahirkan cucuku, akan kupastikan semua harta itu jadi milik cucuku. Ingat itu, ayah saya, dalam kemarahannya, membanting gagang telepon ke dinding. Saya kehilangan kata-kata. Baskara. Dia menipu saya. Surat itu hanyalah sandiwara. Dia tidak memilih saya. Saat dia berlutut memohon pada saya, tangannya yang lain sedang menyewa pengacara untuk membebaskan iblis itu,
dan dia bahkan menceritakan tentang harta orang tua saya padanya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya diam-diam mengambil ponsel saya, menyalakan fungsi rekam panggilan, lalu menelepon Baskara. "Halo, Laras, kau menelepon. Kau sudah berubah pikiran, kan?" Dari seberang, suaranya penuh harapan. Saya tidak menjawab. Saya mengirimkan rekaman percakapan dengan Ibu Ratna barusan ke ponselnya. Hening selama 1 menit. Lalu saya mengirim pesan. "Ini juga sudah saya kirim ke pengacara kita. Siap-siap saja bertemu kau dan ibumu di pengadilan." Saya memblokir nomornya. Pertarungan ini tidak ada jalan mundur lagi. Perang perceraian kami berlangsung panjang, mahal, dan kotor. Seperti yang saya duga, butuh waktu hampir 1,5 tahun. Pihak Baskara dan Ibu Ratna menggunakan segala cara licik. Mereka menyewa pengacara untuk menuduh saya tidak stabil secara mental. Mereka menggunakan fakta bahwa saya pernah memukul Ibu Ratna sebagai dasar untuk menuduh saya sebagai ibu yang tidak bermoral yang ingin memenjarakan mertuanya. Mereka bahkan membayar saksi palsu untuk mengatakan saya berselingkuh. Mereka melakukan segalanya untuk merebut hak asuh Kirana. Tentu saja, tujuan mereka bukan Kirana, melainkan harta bawaan saya yang selalu diincar Ibu Ratna. Tetapi mereka kalah. Rekaman suara pengakuan bahwa dia membuang Kirana biar mati menjadi bukti telak. Ditambah dengan catatan polisi tentang kasus penelantaran anak. Tidak ada pengadilan yang akan menyerahkan putri saya ke keluarga seperti itu. Pada hari putusan akhir, pengadilan mengabulkan perceraian kami. Saya mendapatkan hak asuh penuh atas Kirana. Mengenai harta, semua harta bawaan dari orang tua saya diakui sebagai harta pribadi saya. Baskara tidak mendapatkan sepeser pun. Rumah mewah itu adalah harta bersama. Tetapi pengadilan memutuskan bahwa pihak yang bersalah adalah Baskara dan ibunya, sehingga memberikan lebih dari separuh bagian kepada saya. Saya segera menjual rumah itu, tidak ingin melihatnya lagi. Saat keluar dari pengadilan, Baskara mencoba menahan saya. "Laras, tolong. Izinkan aku sesekali bertemu Kirana." Saya menatapnya untuk terakhir kalinya dengan dingin. "Nilaimu sama seperti kebohongan ibumu. Jangan pernah muncul lagi di hadapan kami." Baskara dan Ibu Ratna kehilangan segalanya. Saya dengar mereka menjual sisa harta mereka dan pulang ke kampung. Mereka lenyap dari hidup saya. Saya dan Kirana memulai hidup baru. Kami tinggal bersama orang tua saya. Saya mendirikan perusahaan kecil dengan uang saya sendiri. Bisnis berjalan lancar, dan Kirana masuk sekolah. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, perlahan melupakan ingatan mengerikan hari itu. Terkadang, jika dia bertanya tentang ayahnya, saya hanya mengatakan ayahnya pergi ke tempat yang sangat jauh. Saya tidak ingin menanamkan kebencian di dalam benaknya. Beberapa tahun berlalu, ketika kehidupan kami sudah benar-benar stabil dan damai, suatu hari ibu saya mendapat telepon dari seorang kerabat jauh di kampung. Bukan telepon untuk menanyakan kabar, melainkan telepon yang membawa berita mengejutkan. Berita dari kampung itu seperti akhir yang tragis dari sebuah sandiwara jahat. Menurut gosip, Ibu Ratna dan dukun penipu Mbah Joyo ternyata sudah lama menjalin hubungan gelap. Bahkan, orang-orang bergunjing bahwa Baskara mungkin adalah anak dari dukun itu. Setelah pulang ke kampung dan menghabiskan semua uang mereka, Ibu Ratna dan sang dukun diam-diam melanjutkan hubungan mereka. Baskara, setelah kehilangan istri, anak, pekerjaan, dan kehormatannya, menjadi pecandu alkohol dan hidup mabuk-mabukan setiap hari. Suatu malam, dia pulang ke rumah dan memergoki ibunya bersama sang dukun di tempat tidurnya sendiri. Kemarahan, kecemburuan, dan penghinaan ekstrem yang selama ini terpendam meledak. Baskara, yang sudah gila karena alkohol dan kebencian, mengambil pisau dapur dan membunuh sang dukun di tempat. Ibu Ratna, menyaksikan pemandangan itu anaknya membunuh selingkuhannya tidak sanggup menahan guncangan. Dia menjerit dan pingsan di tempat. Akhirnya, Baskara divonis penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan. Dan Ibu Ratna, setelah siuman,
menjadi gila total.